Kepala menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp15.093.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim. Buat suatu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim, dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ke istri juga sama, uang ini digunakan seperti ini, itu tidak ada sama. Kami dari kuasa hukum donatur yang hari ini juga diundang untuk hadir dalam acara perdamaian antara kubu Teh Novi dengan kubu Agus Salim. Ternyata memang tadi dialognya itu sudah deadlock sebetulnya, tapi karena moderator menginginkan forum ini adalah forum perdamaian, maka terkesan terlalu dipaksakan, karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma segera menyerahkan. Nah, kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur, dan itu sudah kita buatkan polling. Ya, nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah, sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah, karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI, nah ini masih dalam proses pengumpulan data, dan mereka sudah dibuatkan data puasa elektronik, dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Nah, nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim, dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan, nasib si donatur ini. Kami semuanya di sini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus, tapi karena ini diselewengkan, makanya ini jadi banyak perdebatan, dan perdebatan ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Masalah Teh Novi dilaporkan secara pidana itu pun debatable, apakah ini bisa dikatakan perampasan atau bukan. Nah, jadi ini solusi yang kita tawarkan. Ini boleh teman-teman saya sekalian. Pollingnya dimulai per kapan? Udah per hari ini, tadi pagi sudah disampaikan. Biasa di mana, Pak? Coba. Nah, jadi polling ini berisi yang pertama adalah tentang kuasa secara elektronik per orang, per donatur. Nah, di sini juga diminta isi KTP, berapa nominal donasinya, bukti transfernya, terus kemudian pilihan 3 pilihan tadi, apakah untuk yayasan dikelola yayasan atau dikembalikan kepada Agus atau dikembalikan kepada donatur. Nanti dari hasil inilah yang akan kita ajukan ke pengadilan agar majelis hakim yang berwenang bisa memutus untuk apa dana ini selanjutnya. Betul ya, singkat saja ya Mas. Iya, baik. Pak Pablo tadi bilang apa tadi? Kalau dari kemarin baik-baik saja, mungkin Mas Agus sekarang udah selesai. Justru ya karena permasalahan seperti itu makanya nggak selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agusnya terobatin gitu. Itu kenapa nggak terjun langsung datengin ke Agus gitu? Dan sudah disuratin ya, Mas Agus? Cuma disuratin aja, tapi kan tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah, gitu. Setidaknya kan jadi awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Ya, ribuan dari lukanya paling dalam, suhunya coba dibangun komunikasi, didatengin, kita serta nanti kita akan cari waktunya untuk ketemu, oke? Nah,
Jadi pengen didampingi sebenarnya Agus itu ya. Tapi kan Agus sudah mencari pendamping yang lain. Jadi gimana dong? Teh Novi harus bilang apa? Sedangkan pendamping yang lain ini sudah memilih jalan yang mainstream, yang kontroversial. Aduh. Tapi benar kata Mas Pablo tadi ya, sebenarnya kalau huru-hara ini tidak terjadi, mungkin Mas Agus sudah bisa diobatin ke Singapura. Karena memang itu adalah tujuan awal. Ini malah tertunda kan beberapa waktu, sehingga yang terjadi malah sebaliknya. Mas Agus yang sempat karena pelaporan itu ya sempat harus ke sana ke sini bikin laporan, bersaksi segala macam, pergi ke podcast. Ini kan hal yang nggak harus dilakukan sebenarnya. Kalau di awal itu ya nggak usah lapor, diselesaikan aja secara kekeluargaan. Tetapi ya sudahlah ya. Kita ini mengemas kali kalau udah begini nih. Oke. Kembali ke topik awal kita, perdamaian. Akankah tercapai kalau kita lihat kuasa hukum Mas Agus ini masih kekeh? Bahkan ketika kuasa hukum Teh Novi Mas Pablo ini menyampaikan ya di iNews terbuka bahwasanya kita sudah undang untuk mediasi hari Jumat besok. Terus kuasa hukum Mas Agus ini, oh tidak bisa. Terus ini gimana? Apakah akan ada titik temu dalam waktu dekat? Ataukah ketemu jalan buntu lagi masing-masing pada pendiriannya? Oh iya, sempat disampaikan bahwasannya dari kuasa hukum Mas Agus ini bilang, kembalikan uang 1,3 M ke rekening Mas Agus, maka laporan saya cabut. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman setuju nih dengan pendapat dari kuasa hukum Mas Agus? Kalau aku entahlah, aku makin kesini makin bingung. Jadi ujung-ujungnya udah deh terserah deh mau apa gitu. So, oke, kita sebagai netizen kita lihat nanti. Tapi prediksiku hari Jumat nanti nih kuasa hukum Mas Agus nggak datang. Ini prediksiku. Kalau teman-teman gimana? Kira-kira silahkan komen tentang prediksi kalian dan kita lihat nih hari Jumat besok mana yang benar. Terima kasih. Spicy Blue TV, bye-bye. Ke istri juga sama uangnya digunakan seperti ini itu tidak ada sama. Lu serius ngomong gitu, Gus? Lu serius? Hah? Dan lu bilang katanya lu tidak mendapatkan arahan apapun untuk menggunakan uang itu seperti apa? Gila, lu bener-bener gila ya kan? Lu pengen gila. Menurut gue juga Teh Novi sudah menjelaskan ya, mandat dari para donatur yang telah mendonasi uangnya untuk Agus adalah untuk berobat, bukan untuk bayarin utang. Ya, untuk berobat. Jadi Agus bilang katanya saya dan istri saya tuh tidak dapat arahan untuk menggunakan uang seperti apa, ya. Aduh, makin blunder ya kan. Udah jelas-jelas itu untuk berobat, ya, bukan bayar utang, ya. Dan Teh Novi juga sempat memposting hal tersebut ya, karena para donaturnya sudah menguasakan dan sudah dikuasakan oleh pengacara tentunya tentang donasi yang diserahkan kepada Agus Salim sejumlah 758.000, donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan 164 juta sekian dikembalikan kepada donatur 68 juta sekian ya. Jadi kita bisa dengar kata Bang Densu, sudahilah perkara ini, sudahilah, karena kuncinya itu di Agus. Apakah Agus bisa mencabut laporannya? Bisa. Ya, karena kalian ingat, karena yang pertama kali melaporkan ke polisi tentang perkara ini adalah pengacaranya si Agus, dan Agus bisa mencabut laporannya. Ya, kalian bisa lihat ya di berbagai media pengacaranya Agus koar-koar untuk mengembalikan uangnya Agus, ya, karena itu adalah uang haknya Agus. Tapi kalau donaturnya meminta kembali uang donasinya, apakah bisa? Bisa. Menurut gue bisa. Ya, jadi kita belajar dari hal ini, dari perkara ini. Kita menolong itu harus lihat babat bebet bobotnya seperti apa. Orang tahu karakter dan sifat orang itu kalau sudah berurusan dengan duit, ya, duit. Makanya gue baru pertama kali nih lihat nih, ya, para donatur meminta uang donasinya kembali nih, ya kan? Selamat, ya. Peringatan buat Teh Novi, lain kali Teh Novi bantulah yang manusia-manusia aja ya. Makin kesini tuh gue lihat perkembangan kasus si Agus itu soal donasi itu ya. Sumpah gila, gede banget gak sih, empat banget gak sih lu liatnya ya kan?
orang dikasihani, dikasih hati, malah nggak tahu diri ya. Itu bisa banget itu. Pokoknya Agus nanti kalau ada penghargaan itu bisa dinobatkan sebagai manusia paling tidak tahu diri di muka bumi ini tuh si Agus itu ya. Sama keluarganya itu. Bantuin ya, nggak tahu diri. Please buat Teh Novi ya, buat Teh Novi ini peringatan buat Teh Novi. Lain kali ya. Ini kan Teh Novi ya. Teh Novi kan ada di bidang sosial dan kemasyarakatan ya, atau pokoknya yang berkecimpung di dunia sosial kemanusiaan. Please lain kali kalau mau ngebantu Teh Novi, bantulah yang manusia-manusia aja ya, jangan modelan kayak si Agus itu ya Teh Novi ya. Nah guys, dari viralnya kasus donasi Agus yang mencapai angka 1, sekian M, di mana banyak menuai berbagai kontroversi seperti kemarin menggugat antara pihak Teh Novi selaku orang yang mengelola yayasan dan juga Agus selaku orang yang lagi dibantu oleh yayasan. Dimana di sini pihak Agus sepertinya kurang suka kalau uang tersebut dikelola oleh yayasan. Namun sebaliknya Teh Novi ingin memonitoring hal tersebut agar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk kesembuhan mata. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa kemarin-kemarin ini sempat beredar kabar bahwa uang tersebut disalahgunakan. Nah, ditakutkan hal yang sama itu terjadi lagi, makanya sekarang uang tersebut dikelola oleh yayasan. Namun hal tersebut tidak diterima baik oleh kuasa hukumnya Agus, malah mereka ingin menggugat Teh Novi dan ingin mengambil hak Agus kembali. Tapi bagaimanapun itu bukanlah uang pribadi Agus, di mana itu adalah uang donasi dari donatur. Dan karena problemik itulah akhirnya kuasa hukum yang mewakili banyak donatur akhirnya buka suara dan ingin melayangkan gugatan ke pengadilan bahwasanya untuk status uang tersebut akan dikembalikan ke Agus atau dikembalikan ke yayasan atau sebaliknya bahkan dikembalikan kepada donatur. Itu semua diserahkan kepada hakim karena melihat sekarang sudah banyak voting dari para donatur. Yang itu kita juga mendengar bahwa sekarang Agus malah ingin didampingi oleh Teh Novi kembali. Bahkan di sana dia menagih janji Teh Novi dari awal mana yang katanya ingin mendampingi dia. Padahal jelas ya kalau memang dia tujuannya dari awal untuk kesembuhan mata, harusnya tidak perlu pihak kuasa hukumnya melaporkan Teh Novi, maka semua ini akan berjalan on the track sesuai dengan tujuan awal. Namun nasi sudah jadi bubur dan sepertinya kuasa hukum Agus masih berseberangan dengan Teh Novi. Jadi bagaimana nih jalan tengahnya Teh Novi bisa menemui Agus dan mendampingi Agus sementara kuasa hukumnya menolak, dan bahkan sampai detik ini kuasa hukum dari Agus ini masih melanjutkan proses hukumnya kepada Teh Novi. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.